PPG, RT RW sudah sesuai, PPG sudah ada, sudah lengkap. And kemarin Saya udah bilang. Saya udah This project awas, is saya udah bilang. strategic. Dengan proyek pembangunan pertama pada kembang Pak ya, Bapak Satya Laksana. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Satya Laksana, representing the local government of Tasikmalaya Regency. At the same time, Bapak Kepala Bapeda, Pak Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pak Kepala DSP, dan Pak Kepala Dinas Perindustrian also joining us. Okay, if you have a question, they will reply and we can discuss with them as well. Online by if you have any question that more strategic and policy, public policy, they will answer your question. Okay, today we proudly present the Prime project at Bahasa Mindanao, proyek Pratama, pembangunan dan relokasi pasar ibu kota Tasikmalaya. In English, Pratama literally means prime. So we name the project as the Prime project. It also means pada kembang regional integrated market ecosystem project. Next, Tasikmalaya has moved its capital from Tasikmalaya city to Singaparna. So we have to reorganize our capital based on the new urban planning document, including relocating the Singaparna market to Pada Kembang area. So we promote this interesting project to you with an investment value of 127 billion rupiah, positive NPV, and the internal rate of return around 14%. This project is both strategic and financially feasible. Next. Today, the main market in Singaparna still reflects the old condition. Overcrowded, not organized, not aligned with the vision of the new capital. This creates a gap between the planned city and the existing reality. This project is strongly supported at the national and regional levels. It is included in the Presidential Regulation number 87 of 2021 as part of the development, as part of the acceleration of development in West Java, especially in the Rebana region and the south of West Java region. However, due to limited fiscal capacity, we promote this project to investors. We offer a direct investment in our asset within a build, operate, transfer or BOT mechanism for a 30 years of concession period. This project is urgent and timely. Next. This is the map of the Pada Kembang Park. The location is around 4 kilometers from the existing market. It is located in the corridor of Ciawi Singaparna road. And in the near future, there will be two ring roads, the north and the south, that will encircle the Singaparna downtown. We have been preparing this location since 2018, and now the site is ready for construction. We designed comprehensive facilities, including 6 buildings for training activities.
facilitating around 1,375 traders. We also prepare the waste treatment installations that will process both solid and liquid waste. All public facilities will be built on the location, including a mosque and multi-purpose space for public and commercial activities. This project creates a more efficient and modern trading environment. Next. Now we are talking about money. Using all these assumptions in this bullet, we will need an investment value or capital expenditure of 127 billion rupiah. During the startup period, we will earn the annual revenue of 28.4 billion rupiah minus operational expenditure or OPEX of 9.3 billion rupiah per year. We will get the earning before interest, tax, depreciation, and amortization or EBITDA of 19.1 billion rupiah per year. We estimate the internal rate of return around 14%, and the payback period would be at 9 or 10 years. This project indicates a stable and feasible investment. Next. This project uses a direct investment scheme with the build, operate, transfer or BOT mechanism. The government provides land, regulatory support, and trader relocation, while the private sector handles design, construction, financing, and operation. The financing structure could be 30% equity and 70% debt. We also already have feasibility study, engineering design, and the environmental documents. And the most important thing is the land is ready, clear and clean. We can also predict and mitigate the investment risks. So this is a smart investment for a growing region. Next. We also already have the environmental documents. So all the environmental impacts have been analyzed, as well as the environmental management and monitoring have been officially planned on the document, including the waste treatment installations in the location. In short, this project supports sustainable urban development. The uniqueness of this project lies in its relocation strategy. The investor will build temporary kiosks on the location and then we move all the traders from Singaparna market to the temporary site. While the investor constructs the permanent building, the traders can continue their business and watch the development progress. By this strategy, tenant engagement will be developed since the construction phase. Once the permanent market is completed, the migration processes will be much easier. Then the temporary site will be reconstructed as the initial plan, either for parking area or any other facility based on the detailed design document. This strategy reduces social risks. Next, ladies and gentlemen, this project is not only about building a market, but also supporting the development of a new capital, responding a national priority, and preparing the region for future growth. We believe the West Java Investment Challenge is a good platform
for opening opportunities in investment and partnerships. Our motto is partnering today, prospering tomorrow. Next. Thank you very much for your attention. After watching the following video, I'll be happy to answer any question you may have. Please watch our video promotion. Baik, terima kasih. Perpindahan ibu kota Ya, kabupaten. untuk presentasinya kepada itu dulu ya Bu. Sudah 1 menit Pak. Perpindahan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari kota Tasikmalaya ke Singaparna menuntut penataan kawasan ibu kota baru yang lebih modern dan berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur perdagangan sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Pasar Singaparna yang saat ini menjadi pusat perdagangan utama Kabupaten Tasikmalaya telah melampaui batas kapasitas, kepadatan pedagang yang luar biasa, fasilitas yang masih sangat terbatas, sampai kemacetan lalu lintas yang tak terhindari setiap harinya menjadi tantangan besar yang harus segera dicarikan solusinya. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghadirkan proyek Pratama, yaitu pembangunan dan relokasi pasar ibu kota Tasikmalaya ke wilayah Kecamatan Padakembang. Lokasi ini berada di jalur alternatif Ciawi Singaparna, juga terintegrasi dengan terminal baru. Tidak hanya itu, kawasan ini juga didukung rencana jalan lingkar dan akses tol Getaci di masa depan. Pasar Padakembang akan dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya seluas 3,5 hektar yang telah berstatus clean and clear. Secara terstruktur, pasar modern ini terdiri dari 6 blok bangunan berlantai 2 yang mampu menampung hingga 1.375 pedagang. Kapasitas besar ini mencakup 392 toko serta 983 unit kios. Pasar ini menawarkan fasilitas yang sangat komprehensif, mulai dari area bongkar muat, parkir yang terorganisir, fasilitas sanitasi, ruang komersial, area kuliner, hingga sistem pengelolaan digital yang modern. Proyek pasar Padakembang ini akan meningkatkan efisiensi distribusi barang, memperkuat daya saing UMKM, mengurangi kemacetan pusat kota, serta menciptakan pusat perdagangan regional baru bagi lebih dari 2 juta penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Dengan integrasi pasar dan transportasi, pasar Padakembang dirancang menjadi simpul ekonomi yang mendukung pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan. Proyek ini ditawarkan melalui skema bangun guna serah selama 30 tahun. Total nilai proyek mencapai 152,7 miliar rupiah dengan kebutuhan investasi sebesar 127,7 miliar rupiah. Secara finansial, proyek ini menunjukkan indikator yang sangat menarik dengan NPV positif sekitar 35 miliar rupiah, IRR mencapai 14%, dan potensi pendapatan stabil mencapai 28,4 miliar rupiah per tahun. Pratama bukan sekedar pembangunan pasar, ini merupakan investasi untuk menciptakan pusat perdagangan masa depan Kabupaten Tasikmalaya. Bersama investor, kami siap membangun pertumbuhan ekonomi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pratama, Gateway to Future Trend and Growth of Tasikmalaya. Terima kasih Pak Satya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A ya Pak ya. Tadi mempertimbangkan sesi sebelumnya tidak cuma juri kebagian waktu untuk bertanya. Barangkali sementara untuk sesinya kita bagi jadi 2. Yang pertama mungkin kalau bisa dari Dewan Juri maksimal 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita bisa bertanya berikutnya. Mungkin sementara mungkin dari sisi sebelah kiri dulu ya Bu Dila tidak berkenan dari itu kalau bertanya. Silakan. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Ini murni relokasi ya Pak ya, dari pasar existing yang mungkin posisinya ada di tengah kota ya. Jaraknya kira-kira berapa kilometer Pak? 4 km. Oh tidak terlalu jauh ya, 4 km dengan tadi 1.300 ya, potensi 1.300 pedagang. Oke, di luar pasar yang sekarang existing itu ada berapa pasar lagi Pak? Mungkin ada daerah lagi yang kurang lebih
pasar-pasar kecil di sekitar situ Pak? Nggak ada ya. Nggak ada, Tidak. jadi hanya mau di pasar existing. Yang paling dekat itu dengan kota Tasik. Kota Tasik tadi, karena kan saya lihat ini wilayah pengembangan wilayah baru ya Pak ya, karena akan dibangun terminal juga ada exit apa tadi Getaci. Getaci ya Pak ya. Di bagian Tasik Oke. Malaya juga. Oke. Secara wilayah ini adalah pengembangan baru untuk pasar dan untuk populasi penduduknya di situ juga pemukiman sudah padat Pak di yang Betul. wilayah baru ini. Ya. Singapura ibu kota kabupaten. Iya. Total penduduk kami 22 juta penduduk. Kabupaten Singapura paling padat. Iya. Karena Pusat pendidikan juga. Kesehatan juga. Jadi orang berobat juga, kemudian pendidikan, pesantren juga. Jadi memang membutuhkan sarana perdagangan. Oke. Berarti rencananya ke depannya untuk pasar existing ini sudah tidak difungsikan lagi. Di tata peluang kota kami akan dijadikan ruang terbuka hijau. Oke. Karena itu lokasi dekat alun-alun dan Hmm. Masjid Agung, dan itu adalah jalur provinsi Tasik Garut. Jadi kalau itu selalu bottleneck kemacetan itu di situ. atau kemacetan. Oke, mungkin saya tadi melihat sekilas concern saya lebih ke ini sih Pak, karena kan relokasi pasar itu kan dari beberapa kasus yang pernah saya temukan ini cukup sensitif ya Pak ya, ketika pemindahan, apalagi ada 1.300 gitu, potensi 1.300 ini cukup sensitif untuk isu pemindahannya, untuk relokasinya bagi para pedagang gitu, karena seperti kita tahu kan di pasar tidak hanya ada pedagang tapi juga ada penguasa lainnya ya Pak ya gitu ya. Jadi apakah sudah pernah dilakukan ini Pak, mungkin kepada para kepada para pedagang existing gitu, sudah dilakukan survei atau apapun Ya, itu yang menyerupai? Ya, Dinas Perindustrian itu sekarang sedang penataan yang PKL yang ilegal itu ditertibkan. Oh, lebih ke penertiban untuk yang pedagang yang di luar wilayah pasar. Oh ya, mungkin itu aja itu concern saya tadi kalau saya melihat ini adalah di wilayah baru, walaupun secara jarak juga tidak terlalu jauh ya, tapi 4 km di Tasikmalaya mungkin tetap saja di situ kan ada beberapa RT RW mungkin ya yang secara kepadatannya juga mungkin berbeda ya Pak gitu ya. Jadi mungkin lebih concern lagi bagaimana adalah memastikan bahwa pedagang existing bisa dengan tentunya dengan tanda kutip sukarela untuk berpindah ke lokasi baru ya Pak, PR-nya biasanya ada di situ. Kalau dengan jarak 4 km saya rasa untuk distribusi atau supply harusnya tidak ada masalah ya Pak ya, jarak hanya sejarak itu sih sepertinya harusnya tidak menjadi kendala. Lebih kepada itu, dan tadi kan untuk sisi investasinya tadi adalah BOT ya Pak ya, BOT dari investment. Nah seperti itu lebih kepada kesiapan investor sih Pak untuk bisa memastikan pengelolaan ini dari hulu ke hilirnya itu bisa ditangani oleh pihak investor bekerjasama dengan pemerintah gitu. Mungkin lebih ke situ Pak. Untuk yang lainnya mungkin saya harap bisa disampaikan lagi potensi pendapatan dari dilengkapi lagi dengan potensi pendapatan dari penerimaan rental kios, service fee, dan mungkin yang detailing untuk yang revenue streamnya itu aja sih Pak tadi. Ini aja. Terima kasih. Pak Imo? Terima kasih Pak. Pertanyaan saya terkait dengan menyambung dari Ibu. Berarti sudah ada survei kesediaan pindah ya Pak ya, untuk yang lama dan yang lama. Terus juga dari dokumennya kan disebutkan proyeksi pendapatan potensialnya itu dari sewa ya Pak ya, 24 juta untuk lokasi lantai 1, 20 juta dan 18 juta lantai 2. Ini dari survei juga atau dari harga yang sebelumnya atau gimana Pak? Mempertimbangkan banyak aspek. Tentu harganya berbeda dengan kota Tasik, apalagi Bandung. Harganya disesuaikan dengan situasi di tempat Anda spesifik. Ini krusial Pak untuk revenue streamnya. Jadi ini bukan lebih detail survei. mungkin kalau willingness to pay belum. Jadi mungkin ke depan kita perlu willingness to pay analysis dan itu akan menambah yakin dari investor untuk memastikan, karena kan harga terus berubah. Jadi survei willingness to pay mungkin akan perlu dilakukan.
Berarti belum kalau William Astropanya. Ini harga benchmark aja Pak ya? Ya, benchmark. Ya. Sama satu lagi Pak, akses ke pasar yang sekarang nanti yang kami bangun itu berarti ada trayek yang lewat situ Pak, angkutan umum atau hanya cuma bisa lewat Itu akan bersebelahan dengan terminal. akan ya? Ya, itu sudah dibebaskan. Karena di existing pun pasar dan terminal bersebelahan. Nanti kita akan dua-duanya dipindahkan. Di sebelah pasar itu dibangun terminal. Nambah juga traffic pasarnya Pak ya? Betul. Itu aja Pak, terima kasih. Siapa yang mau? Saya sebelumnya mau apresiasi ya Pak. Jadi untuk dokumen ini dari PRAFS ini yang paling lengkap ya. Jadi selama 2 hari ini paling lengkap, semua asumsi keuangan juga udah masuk. Mungkin saya cuma kasih masukan aja sih Pak jatuhnya. Kalau dari segi keuangan mungkin ada ketidaksesuaian dari materi presentasi Pak sama yang di paper. Cuma masih angkanya nggak terlalu jauh. Cuma konsesi, saya cuma mau tanya aja sih Pak, konsesi 30 tahun itu pertimbangannya apa ya? Kami sudah mensimulasikan 25 tahun seperti apa. Jadi memang sangat IRR-nya, kemudian juga apa namanya NPV-nya. Jadi kan kalau maksimal akan itu menarik bagi investor apabila masa konsumnya 30 tahun. Misal 25 tahun itu kurang menarik. Ya. Izin mungkin izin dari Zoom barangkali Bapak Kadis dari Singapura yang menyampaikan. Mohon izin Pak. Silakan. Sebagai penjelasan akhir atau untuk Bapak. Silakan Pak Kadis jika ada yang mau Izin menambahkan Pak, tadi terkait pertanyaan terkait dengan isu sosial. Bahwasanya rencana pemindahan pasar ini, sebelumnya saya perkenalkan, saya Deden, Kadis TRLH Kabupaten Bekasi. Izin untuk menyampaikan dan menambahkan terkait dengan isu sosial, perlu diketahui bahwasanya rencana relokasi pasar ini merupakan program strategis nasional melalui Perpres 44 tahun 2021. Jadi sudah kita sosialisasikan sejak awal, Ibu dan Bapak. Itu mungkin mengurangi resistensi dan konflik sosial selama pemindahan. Dan kita menjamin sebelum dibangunnya pasar baru, pedagang-pedagang tidak akan dipindahkan terlebih dahulu. Itu mungkin menjawab isu-isu terkait dengan pemindahan atau relokasi. Kemudian terkait dengan aksesibilitas, perlu kami tambahkan juga bahwasanya kita di tahun 2027 akan membuka jalur baru berupa lingkar utara. Jadi lingkar utara itu nantinya memudahkan mobilisasi dari pasar kepada Kembang ke pusat-pusat ekonomi di luar wilayah Kecamatan Singaparna. Itu mungkin tambahan dari saya. Dari sisi infrastruktur ada tambahan lain? Terima kasih Pak Kadis, Pak Kabin. Terima kasih. Ada lagi Pak? Baik, mungkin juri berikutnya ya dengan Bapak Rizky dari Mandiri Pak. Jika ada pertanyaan, Anda silakan. Ya, terima kasih pemaparannya Pak. Mungkin saya singkat aja. Tadi terkait yang financial aspek. Nah, di financial aspek ini kan tadi kiosnya ada 1.375 gitu ya. Terus existing pedagangnya 1.300-an plus existing traders. Nah, ini kan kalau di asumsi ini di tahun pertama ini okupansinya baru 70%. Nah, saya mau tahu aja kenapa 70%, apakah memang diasumsikan masih banyak pedagang-pedagang yang memang belum mau langsung pindah gitu, mengingat existingnya aja udah 1.300, mungkin itu aja. Di antara strategi kami yang disusun oleh kami perdagangan adalah kita membangun apa namanya temporary site itu, ya, temporary kios di lokasi, kemudian dipindahkan semuanya, dan nanti pembangunannya bertahap sesuai dengan dilihat lagi si investor melihat permintaan pasarnya gitu, dan permintaan calon tenannya gitu. Kemudian juga tenannya juga melihat
bagaimana proses pembangunan kios. Jadi kami mengasumsikan tidak langsung tahun pertama. Berarti tahun pertama ini belum selesai semuanya di Ya, tahap bertahap. Jadi bahkan asumsi keuangan ya, untuk stabilnya pun kami tidak 100%. 90%. Oke Pak, terima kasih. Cukup Pak. Mungkin Pak Tata dari sini bisa. Baik, kasih Pak, paparannya menarik ya Pak. Saya ingin menanggapi dan konfirmasi dari yang saya baca dan pahami bahwa tadinya pasar ini dibayar oleh untuk APBD gitu Pak ya. Cuman karena kekurangan fiskal jadinya ke investor, apa betul Pak? Betul. Sempat kami carikan ke PBD APBN. Oke. Karena kalau kami kan di SMI kan sebetulnya bisa memberikan biaya dan Kabupaten Tasik merupakan debitur kami ya. Betul. Tapi cuman udah keburu buat jalan gitu ya, buat proyek jalan nih. Sayangnya pasar jadinya ke investor gitu ya, ke pemahaman saya. Nah, Walaupun pimpinan juga masih mencarikan investor juga kan belum tentu dapat. betul. Masih mencari alternatif, entah ada APBN. Kami masih mencari berbagai macam Ya. termasuk di sini. Ya, ya. Nah, kalau memang tidak akan APBD, tidak akan pinjaman daerah atau apapun, berarti kan ke investor. Nah, saya belum mendengar konsepnya Pak. Maksudnya apa sih pasar ini yang diharapkan gitu dari sisi Pemkab selaku pemilik proyek? Misalkan, oh ini pengennya pasar basah atau pasar kering atau sekian persen basah, sekian persen kering. Karena kan itu menentukan jenis tenan dan tarif sewanya gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau saya kelewat, tapi saya belum dengar gitu ya di paparan tadi konsep pasar yang diharapkan, apakah pasar induk atau pasar kering gitu kan? Apalagi tadi gitu. Konsepnya pasar induk Pak, dengan asumsi kios pasar kering dan toko pasar kering dan kios pasar basah. Memang nantinya ada pembagian juga, dan termasuk juga sarana pengolahan limbah dan Izin Pak, sedikit menambahkan dari Singaparna Pak. Izin saya sampaikan, saya mohon maaf, perkenalkan saya bersama Pak Kepala Bapeda dan Kepala Dinas, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan. Menambahkan saja apa yang disampaikan tadi yang menjadi pertanyaan, kalau konsep pasarnya kira itu adalah konsep pasar basah dan kering Pak. Itu barangkali kalau konsepnya. Jadi secara makro ini pasar induk atau pasar umum gitu Pak. Itu barangkali itu aja. Ya karena tadi yang ditampilkan pertama kan Pratama, saya jadi keinget sektor rumah sakit kan, rumah sakit Pratama. Kalau pasar saya belum pernah dengar pasar Pratama. Jadi konsep ini penting untuk menyamakan persepsi apa ya, supaya Bisa sepakat nih bisa maunya dimodifikasi. Karena sebelum ini tadi pasar Kosambi itu lebih ke pasar kering soalnya. Dia jualan seragam gitu kan, jadi kan ada segmentasi masing-masing gitu yang jelas. Terus juga mengenai lahan tadi kan sudah di clear lah ya, cuman saya agak mix up sama gambar AI-nya tadi, sama video AI-nya, apakah sudah dimatangkan atau belum gitu ya? Karena tadi ada udara rata juga tuh, apa ini beneran gitu kan? Jadi pertanyaan-tanya juga, karena itu nanti mempengaruhi ke capex kan Pak. Apakah capex ini termasuk biaya pematangan lahan atau tidak? Sedangkan tadi digambar seolah-olah udah rata, udah pakai perkerasan gitu kan, jadi bagus. Kalau yang video itu Izin menambahkan ya Pak. Oke. Terkait dengan kesiapan lahan, kita jamin sudah ready Pak. Sudah ready, sudah clear, sudah pematangan lahan. Dan datanya valid. Nanti akan kita sampaikan apabila memang dibutuhkan. Gitu. Tadi mix saja Pak antara yang di foto gitu ya masih warna coklat, terus yang di video udah warna abu-abu kan. Nah itu aja sih. Dinamika penggunaan AI Pak, kita jadi memang membiasakan menggunakan AI. Terima kasih. Itu aja mungkin Pak. Jadi tentunya clarity atas konsep dan juga kesiapan seandainya mau masuk. Karena kan tadi ya Pemkab sudah banyak persiapan. Tadi sampaikan juga FS-nya sudah clear sepertinya. Cuman kalau investor mau masuk kan tadi ini mau masuk sebagai apa dan kondisi sekarang kayak gimana, meskipun tentu nanti ada service dan sebagainya, cuman kan ada gambaran di depan yang lebih clear gitu Pak ya. Termasuk tadi jalan akses juga kan diceritakan akan ada jalan tol yang Getaci itu kan. jalan tol ada exitnya di dekat situ. Boleh saya namakan dikit Pak? Berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bapak mengenai ketertarikan investor Pak. Jadi di Kabupaten Tasikmalaya itu ada yang namanya pasar lain gitu ya di wilayah itu, yaitu pasar induk Kota Tasik kan. Nah tentunya kita memiliki konsep tidak untuk bersaing dengan pasar kota Pak. Ya,
Jadi kita mengambil posisi ya, ngambil positioningnya itu adalah bagaimana pasar ini bisa melayani Kabupaten Tasikmalaya yang kita memiliki anak-anak pasar ya, 5 pasar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Itu barangkali Pak positioningnya kita ingin ambil segmen itu Pak barangkali. Dan juga Pak, secara aksesibilitas, PT SMI Pak, terima kasih kepada PT SMI, kita sudah merekonstruksi ruas jalan Pak, sehingga memudahkan aksesibilitas dari seluruh elemen-elemen ekonomi yang tadi saya sampaikan ke pasar induk nantinya. Itu mungkin Pak. DED sudah kita siapkan sebetulnya, tapi nanti mungkin bisa dikompil dengan rencana investor. Dan kita siap semua datanya, dari mulai FS sampai dengan DED. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak penjelasannya. Silakan. Terima kasih Pak. Saya juga ngasih apresiasi Pak buat presentasinya, simpel, singkat, dan jelas Pak. Kayaknya semua aspek sudah dipenuhi. Saya mau melengkapi aja Pak. Yang pertama tadi ada yang studi untuk kelayakan dampak AMDAL-nya ya Pak ya. Nanti kan di perdagangan itu akan diupdate ya Pak ya. Nanti boleh dilengkapi aja nanti sebagai materinya ya Pak ya. Yang kedua, apakah untuk kajian juga Pak, apakah tadi Ibu udah jelas apakah udah dipertimbangkan untuk dampak pedagangnya. Tapi saya melihat kan pasar ini tidak hanya untuk pedagangnya Pak, multiplier efeknya juga aktivitas ekonomi sekitar pasar gitu ya Pak ya. Apakah udah dipertimbangkan juga antara yang di existing dampak ke masyarakat ekonominya dengan wilayah baru, lebih besar mana kontribusi terhadap PED di Tasikmalaya seperti apa? Apakah udah ada kajian ke arah sana lebih spesifik? Yang ketiga Pak, yang selanjutnya ini yang tadi yang pertama ya Pak, yang kedua kan tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ini pemindahan pasar itu PSN ya Pak. Setahu saya PSN itu juga ada kontribusi pemerintah pusat ya Pak. Saya ingin tahu kontribusi komunikasi antara daerah dengan pusat seperti apa dalam hal pembangunan PSN ini. Bangga Pak Kadis Pak posisi terkini. Ya, izin saya menambahkan atau menjawab apa yang disampaikan terkait dengan dampak ya pemindahan pasar existing Singaparna kepada Kembang ini. Tentu kami sudah menghitung, menginventarisir para pedagang yang existing Pak sekarang ini, dan itu kalau kita pindahkan kepada Kembang itu kapasitasnya meningkat Pak. Meningkat. Maaf Pak, bukan dampak ke pedagangnya tapi ke masyarakat ekonominya. Oh ya, tentu Pak. Ini akan sangat multiplier sekali dengan dibangunnya pasar pada Kembang, karena itu akan meningkatkan pelayanan pasar yang ada sekarang Pak. Itu barangkali. Ya, jadi ingin menambahkan Pak, keberadaan pasar existing sekarang itu justru malah banyak merugi secara hal konotatif Pak. Crowded, kemacetan, kemudian juga dampak-dampak negatif lain. Dengan pemindahan ke sana, tentunya tidak hanya merelokasi saja, kita memindahkan suatu entitas ekonomi ke tempat yang lebih layak, di mana rencana sesuai tadi yang disampaikan pemateri, rencana pasar yang nantinya akan direlokasi adalah sebagai ruang terbuka hijau. Di situ potensi sosial, potensi ekonominya juga akan tumbuh Pak. Selain ruang terbuka hijau juga perlu kami sampaikan, kami akan membangun area komersil di situ Pak. Dan itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang kami. Dan tentunya melalui pemindahan tersebut akan kami meyakini, kami kami belum memastikan secara nilai. Tapi kami berasumsi itu akan sangat meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Kecamatan Singaparna. Itu mungkin Pak. Izin Pak menambahkan sedikit lagi apa yang disampaikan. Jadi secara ekonomi bahwa existing yang ada sekarang ini dulunya adalah skala kecamatan Pak. Jadi kalau dibangunnya pasar pada Gambang ini tentu akan meningkatkan tingkat pelayanan karena akan menjadi skala kabupaten. Itu bakal Pak. Yang kedua Pak,
terkait Kedua Pak, terkait yang PSN Pak, koordinasi dengan pemerintah ya, pusat. oke. Terkait dengan PSN, sebetulnya kita itu berlandasan kepada Perpres nomor 87 tahun 2021 Pak, tentang percepatan pembangunan Jawa Barat Selatan. Nah, itu jadi basis dasar kami dalam koordinasi dan kolaborasi, dan ini belum dicabut Pak. Jadi masih sangat memungkinkan kita untuk menerima support, salah satunya dalam hal penyediaan infrastruktur, dan juga respon positif dari Komisi 5 Pak. Dan beberapa waktu kebelakang, ini informasi saja, kami sudah melakukan koordinasi dengan satu Komite Nasional Ekonomi Syariah Next. Dari sisi skema-skema yang memang bisa kita elaborasi di dalam hal peningkatan ekonomi dan juga mungkin salah satunya pasar. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Infrastruktur, Kemenko Infrastruktur Pak. Tanggal 22-23 beliau akan hadir ke Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ke Kementerian Pekerjaan Umum, ke Direktorat Jenderal Strategis, kita juga sudah melakukan koordinasi. Itu mungkin Bapak dan Bappenas tentu saja. Jadi kami yakini kita dari sisi dukungan dalam hal penyediaan infrastruktur yang menunjang nantinya dalam skema BOT tadi yang bisa disupport oleh daerah maupun pusat maupun provinsi Jawa Barat lebih mudah Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit. Jika ada pertanyaan tambahan atau pendalaman lebih lanjut, silakan. Ini sudah cukup. Baik. Mungkin terima kasih Pak Adis, Bapak Satya untuk presentasinya. Ya mudah-mudahan lancar dan sukses. Mungkin kami izin tutup untuk sesi ini. Terima kasih banyak. Mari kita berikan pause untuk Pak Satya dan Closing statement Pak, izin Bapak. Boleh, silakan Pak. Maaf, ya saja. Jadi pada prinsipnya terkait dengan rencana relokasi ini memiliki 4 poin kekuatan. Land is ready. Kita punya 3 hektar plus 1 hektar tambahan. Kedua, secara perizinan is ready. PPG, RT/RW sudah sesuai, PBG sudah ada, sudah lengkap, dan AMDAL nanti sudah ada, direvisi nanti Pak pada waktu pembangunan. Yang ketiga, demand is ready. Tadi sudah disampaikan. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan dan saya telah kembali, supporting by government. Itu mungkin 4 pilar kami yang meyakini kami akan sangat dilirik oleh investor. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hubung waktunya, saya mohon izin Pak untuk tutup sesi ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti dari proyek Rusmi Kreatif Market ya, nanti mungkin mohon bantuan panitia untuk dapat misalkan masuk untuk ada sesi mobilitas 5 menit. Ini terserah mungkin dari Dewan Juri ini rencana